Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Aditya dengan NIM 28025831110. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peningkatan taraf hidup melalui edukasi keuangan bagi masyarakat rentan. Latar belakang. Kemiskinan masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Salah satu faktor penghambat penanggulangannya adalah rendahnya literasi keuangan, terutama di kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, anak muda, dan warga desa. Data SNLIK OJK menunjukkan perkembangan literasi keuangan nasional dari 49,68% pada tahun 2022 menjadi 66,46% di 2025. Namun kesenjangan wilayah masih tinggi, di desa 59,60% dan di kota 70,89%. Secara global, skor Indonesia 57 masih di bawah rata-rata dunia, yaitu 60,3. Rendahnya literasi keuangan berdampak pada minimnya menabung, tingginya ketergantungan pada pembiayaan informal berbunga tinggi, dan rendahnya pemanfaatan program pemerintah seperti KUR bunga kurang dari 6% per tahun. Akibatnya banyak kelompok kelompok rentan terjebak utang, termasuk dari pinjaman online ilegal dengan bunga 24% sampai 100% per tahun. Rumusan masalah. Apakah faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat rentan? Apa dampak buruk dari kurangnya tingkat literasi keuangan khususnya bagi masyarakat rentan? Bagaimana mengatasi hal tersebut untuk dapat meningkatkan taraf hidup khususnya bagi masyarakat rentan? Hasil temuan, literasi keuangan di masyarakat masih kurang, apalagi di daerah pedesaan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi keuangan. Di wilayah tempat saya melakukan wawancara, yaitu di Bandung, belum ada program edukasi keuangan. Pendidikan sejak dini dan keterlibatan dari beberapa pihak diperlukan untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat. Solusi. Upaya peningkatan literasi keuangan dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Misalnya pendidikan sejak dini, membiasakan anak menabung dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk jangkauan lebih luas, kampanye edukasi keuangan dengan melibatkan lembaga keuangan, komunitas, dan masyarakat. Dan dari pemerintah memasukkan pendidikan literasi keuangan dalam kurikulum sekolah sejak tingkat dasar. Kesimpulan, rendahnya literasi keuangan masih menjadi tantangan besar dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia, terutama pada kelompok masyarakat rentan. Meskipun indeks literasi keuangan tersebut mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta perbedaan akses informasi masih cukup lebar. Diperlukan upaya berkelanjutan yang dimulai dari pendidikan sejak dini, kampanye edukasi yang melibatkan berbagai pihak, hingga integrasi literasi keuangan dalam kurikulum sekolah. Dalam langkah-langkah ini, diharapkan literasi keuangan dapat menjadi fondasi bagi masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi. Refleksi pribadi. Setelah melakukan tugas ini, saya menyadari pentingnya edukasi keuangan sejak dini. Bukan hanya soal uang, tetapi juga pembentukan kebiasaan positif untuk masa depan. Wawancara dan diskusi menunjukkan adanya kesenjangan literasi keuangan antara daerah. Dengan sebagian wilayah masih minim akses, menurut saya pemerintah perlu berperan lebih aktif melalui program edukasi berbasis komunitas.
media edukatif anak, dan materi yang sederhana. Namun, kesadaran ini juga harus dimulai dari individu, serta menanamkan kedisiplinan menabung, menghindari utang ilegal, dan mengelola pengeluaran dengan bijak. Proyek ini memperluas wawasan saya tentang literasi keuangan sebagai dari pemberdayaan masyarakat dan memotivasi saya untuk terus berkontribusi karena perubahan besar berawal dari langkah kecil yang konsisten. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.